Setelah kekalahan Milan di kandangnya Parma, Paulo Fonseca bilang seperti ini. Ada beberapa masalah, kami tidak memiliki kemampuan untuk menekan tim seperti Parma. Kami bermain buruk. Mustahil untuk memenangkan pertandingan seperti itu ketika kami bertahan seperti itu. Kami tidak bertahan sebagai sebuah tim. Kami kalah dalam banyak duel. Kami selalu datang terlambat dan meninggalkan ruang untuk serangan balik mereka. Penandaan yang salah. Saya selalu menjadi orang utama yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ada masalah dengan sikap defensif kolektif. Kami hanya melihat para pemain bertahan, tetapi mereka sangat menderita ketika tidak ada dukungan. Sulit untuk menjelaskan bagaimana Parma memiliki begitu banyak peluang. Ada banyak hal, semuanya. Tim ini memiliki masalah umum. Saat melawan Torino, kami tidak menekan dengan kuat dan kami mengalami masalah. Hari ini kami berubah. Dan ada hal-hal lain yang tidak berhasil. Kami memulihkan posisi dan kemudian kami bersikap pasif. Itu yang gua kutip dari sebuah artikel dari Get Football, yang dimana Paulo Fonseca menjelaskan seperti itu. Iya, emang harus bertanggung jawab ya. Kenapa Paulo Fonseca bisa yang di Giornata pertama Saelemaekers dimainin di bek kiri, terus jadi bek kanan, terus itu lawan Torino. Ketika lawan Parma, bukannya lawan Parma itu sulit, tapi maksud gue bukan sulit untuk menekan ya, karena Paulo Fonseca sendiri bilang dia kesulitan di bertahan. Tapi karena emang Parmanya aja yang solid di lini pertahanannya mereka, apalagi kipernya ya, si Zion Suzuki itu yang waduh, the best lah tuh Parma ngambil kiper itu, Zion Suzuki dari Jepang. Balik lagi nih dari pernyataannya si Paulo Fonseca, emang harusnya seperti itu, dia yang harus disalahkan, menerima sebuah kritikan dari semua Milanisti di dunia gitu ya, termasuk gue juga. Apalagi gue sama kayak lo ngeliatin pertandingannya Parma, ketika Parma bisa menang lawan AC Milan gitu, tim promosi. Bukan masalah Parmanya dengan nama besar Parma ya kita tahu gitu, Parma dari seri B naik ke kasta seri A, yang dimana nggak banyak pemain yang top lah di sana. Udah gitu hampir 1 triliun lebih. AC Milan membelanjakan pemain dari Strahinja Pavlovic, Alvaro Morata, Yusuf Fofana, Emerson Royal, dan nanti juga ada satu lagi kabarnya. Itu juga nggak cukup untuk walaupun baru 2 pertandingan di Liga Italia Serie A, ya bukan berarti di di Giornata ketiga atau match day-nya ketiga ketika AC Milan tandang lagi ke kandangnya Lazio, ya bagi gue harus bebenah gitu siapa aja untuk kalau di pertahanannya AC Milan mungkin agak renggang. Gue ngeliatnya juga pertandingan waktu lawan Parma juga terlalu menekan di tengah sampai lupa tuh pertahanannya gitu. Makanya enak banget itu si Dennis Man yang sayapnya Parma itu ngacak-ngacak pertahanannya Milan gitu, counter attack-nya gitu. Terus seorang Strahinja Pavlovic yang gue rasa juga solid, tapi dia juga lemah di lari ya. Gue rasa sih lemah di lari. Ini baru menurut gue doang. Ya gue juga kan baru sekali ini ngeliat full selama 90 menit soal Strahinja Pavlovic. Belum nemu duet mautnya antara Tomori sama Pavlovic. Ada miss di situ beberapa ya mungkin beberapa lah, gue juga nggak terlalu detail.
Tapi yang gue perhatiin soal Paulo Fonseca ini, dia memilih pemain di lawan Parma ini udah bener, udah bagus, lebih baik ketimbang waktu lawan Torino yang seri 2-2. Itu yang paling menonjolkan soal kenapa saya Makers-nya ditaruh di posisi back kiri. Terus udah gitu lawan Parma, saya Makers sama sekali nggak dimainin. Justru malah Emerson Royal, ya ini mungkin debutnya gitu ya. Harusnya debutnya di mainnya itu di San Siro, jangan di Ennio Tardini. Ya gitu deh. Semoga aja Paulo Fonseca bisa bebenah, merapikan dari lini pertahanan. Padahal lini pertahanan itu udah pada solid, nggak ada yang cedera. Bahkan walaupun Pierre Kalulu udah cabut ke Juventus dengan status pinjaman dan opsi pembelian, kalau Juventusnya mau itu juga. Terus soal pernyataannya si Fonseca juga yang namanya emang ada banyak hal gitu saat semuanya ketika melawan Torino. Lawan Torino itu di back, ya udah disinggung juga, banyak yang bilang kalau backnya itu ketika di lawan Torino kenapa nggak langsung pasang Pavlovic. Tapi Paulo Fonseca bilang kalau Strahija Pavlovic belum fit 100%. Nah sekarang ketika lawan Parma fit itu bagus, gue bilang juga bagus, lumayan bagus. Beda dengan beberapa nama yang kayak semacam Rafael Leao itu, kenapa lu harus muter-muter, bingung banget. Dan juga pemilihan strikernya kan, udah gue bilang juga, ya Allah harusnya tuh Luka Jovic dulu, jangan Noah Okafor. Noah Okafor cenderung di kiri, makanya gantian sama Rafael Leao. Kelihatan di babak pertama waktu lawan Parma versus AC Milan yang kalah 2-1. Noah Okafor sama Rafael Leao harus berbagi tugas tuh. Tukeran. Leao di tengah, kadang di kiri. Noah Okafor pun juga kayak gitu, nggak terbiasa di posisi striker tunggal. Beda kalau misalkan Luka Jovic. Ya, nggak tahu ya. Belum dikasih kepercayaan. Kalau emang nggak dikasih kepercayaan soal sama Paulo Fonseca ke Luka Jovic, harusnya gue disayangkan banget sih. Harus memanfaatkan Luka Jovic. Itu bener-bener next lawan Lazio di giornata ketiga, Lazio versus AC Milan, harus masang Luka Jovic dulu. Itu sih harusnya. Ya harusnya. Ya mau gimana pun Paulo Fonseca harus bertanggung jawab atas di giornata pertama dapat cuma 1 poin, terus kalah di kandangnya Parma, tim Serie B Parma dengan skor 2-1. Nanti di giornata ketiga nih harusnya bisa menang dong lawan Lazio, walaupun di kandangnya Lazio. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini di konten gue, Denny Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola sesuai kebutuhan, soal AC Milan, soal Paulo Fonseca-nya. Ya udahlah, terima kasih. Assalamualaikum dan jaga kesehatan lo.